Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 55 The Plan of the Seven God Pearls. Setelah Penatua Agung menghela napas, ekspresinya menjadi bersemangat. Selama zaman es, kita manusia hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup. Semakin banyak kita mempelajari banyak hal, kita juga secara bertahap mulai memiliki bakat kita sendiri. Sampai sekarang, kita belum dapat meneliti 3 kitab suci domain hukum dan asal-usul mengapa domain biru dapat memadatkan lautan elemen. Ini adalah kebijaksanaan para leluhur. Tapi satu hal yang bisa aku katakan adalah, alasan mengapa domain suci bisa terbentuk dan diakui oleh domain monster dan menjadi sekutu yang dikagumi, itu semua terutama disebabkan oleh satu rencana, yaitu pernikahan silang. Transformasi monster di domain suci secara alami ada karena kepemilikan bagian dari garis keturunan monster dan roh. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh manusia tingkat tinggi setelah diskusi internal. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan ras kita untuk berkembang dan mewarisi. Kami dengan enggan memilih pria dan wanita muda yang paling tampan, dan bergaul dengan semua klan di domain monster, sehingga generasi mendatang dapat memperoleh garis keturunan mereka. Untuk mendapatkan kemampuan untuk berubah menjadi monster dan untuk mendapatkan warisan ini. 1. Ketika Fahua dan Lange mendengar kata-kata ini, mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Selama zaman es, itu jelas sangat sulit. Kesan mereka tentang domain suci selalu buruk. Menurut pendapat mereka, manusia di domain suci melekat pada wilayah ras monster, dan mereka bahkan tidak sepenuhnya mandiri. Kemampuan mereka mirip dengan ras monster dan ras roh. Dalam arti tertentu, banyak orang-orang di domain hukum dan domain biru sebenarnya tidak menganggap manusia domain suci sebagai manusia murni, dan bahkan lebih menolak mereka. Hal yang sama juga berlaku di domain suci, di mana mereka selalu mengatakan bahwa manusia di domain suci diciptakan oleh 2 ras monster dan roh, dan mereka juga percaya akan hal ini. 1. Apa yang dikatakan Penatua Agung hari ini bukan hanya rahasia, tetapi kombinasi dari rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Penatua Agung melanjutkan, pada saat itu, hidup manusia terlalu sulit. Jika kami tidak melakukan ini, kami bahkan dapat dimusnahkan kapan saja. Sebab kecerdikan, kebijaksanaan, dan bakat yang kami tunjukkan saat itu, kami telah ditakuti oleh monster dan roh. Leluhur domain suci, dengan cara ini, membiarkan monster dan roh menanamkan darah mereka ke dalam tubuh manusia. Dengan cara ini, terbukti bisa menstabilkan hati mereka dan memungkinkan kita untuk mengontrol 3 domain saat ini setelah bencana besar. Semua ini dibawa oleh kebijaksanaan besar dan ketekunan para leluhur yang mengorbankan hidup mereka. Xiaoge, aku juga sangat sedih dengan kematian orang tuamu. Akan tetapi jika itu terkait dengan kematian leluhur, dibandingkan dengan upaya apa yang kita hadapi sekarang, ini benar-benar tidak sesulit dulu. Kita sudah memiliki pondasi yang jauh lebih baik daripada manusia di zaman es. Lange mengatupkan bibirnya erat-erat, dia dan Fahua benar-benar tertarik dengan cerita yang diceritakan oleh Penatua Agung saat ini. Penatua Agung melanjutkan, kemunculan 3 kode dewa atau 3 kitab suci telah meletakkan dasar bagi kita manusia. Leluhur pertama dari domain hukum benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Seluruh proyek 7 mutiara dewa sebenarnya adalah dipimpin olehnya. Pada awalnya, rencana 7 mutiara dewa didirikan bersama oleh Tianxing dan Yan Wu, 2 leluhur dari domain hukum, 2 leluhur domain biru termasuk leluhur Lan Qiong, dan 3 leluhur domain suci. Tepat ada 7. 3. Bencana yang diprediksi oleh kitab ramalan itu benar. Akan tetapi, faktanya adalah isi ramalan yang ditunjukkan pada ras monster dan ras roh lebih dari yang sebenarnya. Itu dilakukan oleh leluhur Tianxing dari domain hukum dengan mengorbankan nyawanya sendiri dan merancang isi ramalan secara berlebihan. Versi lengkap dari ramalan itu disimpan di domain monster, dan ada bagian di dalamnya yang mengatakan ketika bencana besar datang, planet Falan akan jatuh. Hanya dengan 7 jantung suci dari manusia dan memurnikan 7 artefak suci untuk mencegahnya, akan ada kehidupan. Kalimat ini juga merupakan kalimat yang paling penting dalam merusak seluruh kode suci ramalan. Di antaranya, bagian pertama, berdasarkan 7 jantung manusia yang suci, adalah kalimat palsu. Kode suci ramalan itu sendiri juga berisi metode pemurnian untuk 7 artefak ini. Dan metode pemurnian ini semuanya benar dan tidak salah lagi. Lange bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang palsu.
Tempatnya. Penatua itu menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, kata-kata asli dari kode suci ramalan adalah didasarkan pada hati 7 monster besar dan roh surgawi. Setelah kalimat itu keluar, Fahua dan Lange refleks merasakan keterhubungan, tetapi setelahnya mereka berdua terkejut seakan tersetrum. Akhirnya mereka mengerti konspirasi besar yang terjadi. Namun, mata Penatua Agung sudah merah, 7 leluhur manusia kita, dengan keberanian besar mengubah ramalan ini. Dan apa yang mereka pikirkan saat itu benar-benar di luar apa yang dapat kita bayangkan sekarang. Itu merupakan perjuangan yang membutuhkan keberanian besar. 2. Setelah leluhur Tianxing menerima ramalan, 7 leluhur merumuskan rencana besar 7 mutiara dewa hanya dalam 1 hari. Mereka semua tahu bahwa jika mereka mengatakan yang sebenarnya, dengan jantung monster besar dan roh surgawi, itu berarti bahwa monster dan roh harus mengorbankan 7 nyawa yang kuat untuk memurnikan 7 artefak ini. Untuk monster dan roh, mereka pasti akan ragu, tidak puas, dan bahkan tidak mau percaya, lalu meragukan ramalan yang dibawa kode suci ramalan tentang pemurnian 7 mutiara dewa, dan menilai bahwa 7 artefak memang mampu menghancurkan langit dan bumi. Oleh karena itu, para leluhur memutuskan untuk mengambil risiko demi generasi mendatang agar bisa berkembang dan mewarisi gen manusia kita. Mereka memutuskan untuk menggunakan rencana mengejutkan agar bisa membuat masa depan lebih baik bagi kita manusia. Jadi, leluhur dari domain hukum Tianxing, membayar harga yang mahal untuk merusak ramalan itu, sehingga kitab suci ramalan hilang. Tapi monster dan roh pada waktu itu mereka benar-benar percaya. Sebab menurut mereka, tidak ada yang akan datang memberi ramalan palsu untuk mengorbankan diri mereka sendiri. 7 jantung suci itu adalah 7 jantung yang sebenarnya melakukan, yaitu 7 jantung manusia. Di era ketika para pahlawan lahir dalam jumlah besar, hanya ada 7 dari kita dengan basis kultivasi di atas urutan ke-10. Mereka adalah 7 leluhur. Setelah mendapatkan ramalan, ras monster dan ras roh mulai berdiskusi. Sebelum mereka sampai pada kesimpulan, leluhur kita berinisiatif untuk bertanya kepada mereka dengan etika baik dan memberitahu mereka bahwa mereka bersedia membayar dengan nyawa mereka untuk kemakmuran planet Falan. Namun, mereka juga berharap monster dan roh itu menjanjikan beberapa syarat kepada mereka. Jawaban seperti ini dianggap paling normal untuk monster dan roh pada waktu itu. Bahkan jika itu untuk membegal 7 leluhur manusia, itu tidak sulit. Pada saat itu, kekuatan monster dan roh sangat besar dan di luar imajinasi kita sekarang. Ada sebanyak 5 dari pemilik sumber kekuatan tingkat 12. Mereka semua adalah keberadaan menakutkan yang mengendalikan langit dan bumi. Jadi, pemurnian 7 mutiara dewa dengan cepat ditentukan. Monster dan roh juga memberi penegasan dan kenyamanan karena upaya 7 leluhur kita. Mengapa kita manusia selamat dari bencana? Sebab manusia telah berkembang begitu banyak, bahkan jauh lebih dari proporsi monster dan roh. Itu bisa terjadi karena leluhur kita mengorbankan hidup mereka untuk memperbaiki artefak, dan mereka berharap bahwa kita manusia akan diizinkan memasuki lingkaran inti yang dijaga oleh 7 mutiara dewa agar tetap berada dalam jangkauan. Ini telah menghindari jumlah korban semakin meluas, dan itu membutuhkan monster dan roh untuk mendukung manusia dalam membangun kembali wilayah setelah bencana. Fahua dan Lange menarik napas. Ketika mereka mendengar ini, mereka sangat terkejut, dan mereka samar-samar menebak beberapa hasil. Semua ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Bahkan Lange untuk sementara melupakan kesedihannya. Wajah Penatua Agung berseri-seri, tapi apa yang tidak diketahui oleh monster dan roh adalah bahwa ini sebenarnya adalah konspirasi lengkap untuk melawan mereka. Mereka tidak tahu sama sekali, jika menurut kitab ramalan, jantung monster besar dan roh surgawilah yang digunakan untuk membuat 7 mutiara dewa dan itu bahkan dapat menahan sebagian besar bencana alam, atau bahkan semuanya. Itu adalah kekuatan dan konspirasi yang kuat. 7 mutiara dewa disempurnakan dengan jantung 7 leluhur suci kita, sumbernya masih jauh lebih lemah. Ini juga menyebabkan bencana alam menjadi bencana alam yang benar-benar menargetkan monster dan roh. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ini adalah balas dendam terbesar yang dirancang oleh 7 leluhur suci kita terhadap mereka. Kita manusia tidak pernah melupakan kebencian mendalam ini bahwa para monster dan roh telah menindas kita selama bertahun-tahun, dan bahkan menggunakan kita sebagai budak. 3. Jadi, sekarang kalian harus mengerti bahwa inti dari pemurnian 7 mutiara dewa sebenarnya adalah jantung 7 leluhur suci kita. Lange dan Fahua saling memandang, keduanya menamparkan mulut mereka secara bersamaan. Wu Shuangzu yang pernah mereka hina, benci, dan ingin tinggalkan memiliki asal-usul yang mengejutkan. 3.
Semuanya setelah itu, mereka bisa memikirkan. Kekuatan yang tidak mencukupi dari 7 mutiara dewa menyebabkan asteroid dengan iblis dan orks menabrak benua Falan, yang kemudian menghancurkan benua Falan. Di mana sejumlah besar monster dan roh terbegal dalam bencana besar yang hampir menghancurkan sebagian besar ras kuat yang dulunya kuat, dan dengan demikian berkurang hingga mereka hanya dapat menempati salah satu dari 6 domain. 1. Meskipun domain monster masih kuat, dibandingkan dengan periode benua Falan di zaman es, masih ada terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak. Pada saat yang sama, sebagai balas dendam besar manusia, monster dan roh bahkan berterima kasih atas kematian manusia, karena 7 leluhur suci manusia menggunakan jantung mereka sendiri untuk memperbaiki 7 artefak besar, dan mereka membayar dengan nyawa mereka segera setelah itu. Dalam pandangan mereka, apa yang dilakukan manusia adalah murah hati. Ini akhirnya dapat menjelaskan mengapa monster dan roh masih jauh lebih kuat daripada manusia, tetapi mereka memungkinkan manusia untuk menempati 3 benua yang lebih kecil dari domain suci, domain hukum, dan domain biru, tetapi mereka tidak menempati akarnya. 7 leluhur suci umat manusia, dengan kebijaksanaan bisa menyelesaikan semua ini. Dan pada saat ini, yang paling penting adalah bahwa 7 jantung suci para leluhur di masa lalu kini telah diwariskan melalui 7 artefak itu. 7 artefak dengan darah manusia yang mengalir di dalamnya, tentu yang akan diakui adalah keturunan manusia saja. Novel Land of Miracles, Chapter 56 Kurage. Apakah itu Penatua Agung atau Fahua dan Lange? Pada saat ini, napas mereka menjadi sedikit pendek. Mereka seakan telah kembali ke era ketika manusia berjuang untuk bertahan hidup, dan mengenal 7 leluhur dari 7 leluhur suci para pahlawan sejati yang menyumbangkan segalanya bagi umat manusia. Fahua dan Lange memiliki 2 bekas tamparan di kedua pipi mereka masing-masing saat ini, karena ketika mereka menamparkan diri mereka sendiri sebelumnya, mereka mengenai wajah yang berbeda dan berbagi rasa sakit. Ada rasa sakit yang membakar di wajah mereka, dan ada emosi yang tak terlukiskan meresapi hati mereka. Di zaman es yang sulit itu, di zaman ketika para pahlawan bangkit bersama, 7 leluhur suci umat manusia, dengan kecerdikan dan keberanian mereka mampu membawa harapan bagi umat manusia. Dalam benak mereka, kata-kata yang dikatakan leluhur Facu dan Lan Qiong di akhir pemurnian Wushuangzu bergema tanpa sadar. Semoga umatku hidup selamanya dan tidak pernah tiada. Sungguh suara yang nyaring dan kuat dan berisi harapan yang sangat kuat. Pada saat ini, mereka benar-benar mengerti arti dari kalimat ini. Mereka menciptakan peluang bagi umat manusia dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Kesempatan untuk hidup berdampingan dengan ras-ras kuat di masa depan. Sekarang, kalian semua harus mengerti mengapa Wushuangzu memilih kalian. Sekarang, hanya karena untuk kepentingan kalian sendiri, bisakah kalian tetap menolak artefak yang ditinggalkan leluhur kita kepada manusia yang dibayar dengan nyawa mereka? Untuk melepaskan ramalan dari kitab suci ramalan, 7 leluhur suci mengorbankan hidup mereka dan bahkan diam-diam mengaktifkan 7 mutiara dewa pada saat terakhir melawan bencana, tetapi tidak menyumbangkan semua kekuatan mereka untuk bisa melestarikan 7 artefak dan memberikan benua Falan kerusakan berat. Semua yang kita manusia miliki sekarang, itu karena mereka ingin kita bisa melihat masa depan yang cemerlang. Penatua menatap mereka dengan mata menyala. Sekarang 7 mutiara dewa telah lahir, yang juga berarti bahwa waktu kebangkitan manusia kita akan datang. Kita bukan lagi pengikut ras apapun, tidak lagi tunduk pada ras apapun. Kita harus menjadi lebih kuat, dan dengan bantuan 7 mutiara dewa, mari kita biarkan manusia benar-benar memiliki kemampuan untuk berdiri di wilayah yang kuat dan menjadi penguasa dunia ini, bukan sebagai korban. Uhuk-uhuk, Penatua terbatuk 2 kali, wajahnya menjadi pucat. Kemudian dia kembali ke kursi malas dan duduk lagi, tampak ada ekspresi lelah di wajahnya. Lange buru-buru mengejarnya dan berjongkok di sampingnya. Penatua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua berkata perlahan, ada 2 hal terpenting yang harus kalian lakukan saat ini. Yang pertama dan terpenting adalah melindungi dirimu sendiri, karena melindungi dirimu sendiri sama dengan melindungi Wushuangzu. Hanya dengan cara ini kamu dapat menjadi lebih kuat dengan bantuan Wushuangzu. Kedua, jadilah lebih kuat. Apa yang bisa diberikan Wushuangzu kepadamu pasti sangat kuat. Jika tebakanku benar, karena ras iblis pernah merasakan napas 7 mutiara dewa ketika asteroid datang, dan dalam kekuatan ras iblis semestinya ada kemampuan untuk menilai posisi dari 7 mutiara dewa. Tapi itu seharusnya hanya posisi umum, dan tidak mungkin untuk menilai secara presisi. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah membingungkan mereka dengan kemampuan transmisi Wushuangzu, sehingga mereka tidak bisa mengerti.
Kemudian, pergi ke tempat yang aman untuk berlatih. Sampai suatu hari kalian benar-benar dapat mengendalikan kekuatan Wushu Wangsu, dan benar-benar menjadi kuat, kembalilah. Lan Ge mengerutkan kening, tapi Penatua Agung, apa yang harus aku lakukan di sini di rumah? Ayah, dia, matanya merah, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan melanjutkan, ayah sudah pergi, negara bebas kita tidak memiliki pemimpin. Lei Cheng tidak memiliki tuan rumah, dan aku akan pergi. Apa yang harus aku lakukan dengan Lei Cheng? Penatua Agung berkata dengan serius, aku sudah memikirkan hal ini. Di Lei Cheng, bagaimanapun, tulang-tulang lamaku masih ada di sini. Dalam 3 tahun, aku akan membantumu menyembunyikan semuanya. Demi ketenangan orang tuamu, setelah 3 tahun aku hanya bisa mengumumkan kematian mereka. Untuk saat ini, aku akan memimpin kota-kota elemen otonom, dan tidak akan ada masalah. Tetapi 3 tahun kemudian, Lei Cheng pertama-tama harus memilih kembali penguasa kota, dan kemudian domain biru akan memilih kembali raja. Pada saat itu, jika kamu memiliki kemampuan untuk kembali, kembalilah. Jika tidak bisa, kamu tidak harus kembali, kembalilah jika kamu memenuhi syarat untuk kembali. Berusahalah dalam 3 tahun untuk kembali, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih sebagai penguasa kota Lei Cheng setidaknya. Setelah 3 tahun, jika kekuatanmu cukup, maka aku harap kamu akan mengambil alih posisiku di masa depan. Lan Ge terdiam, dia mengerti bahwa inilah usaha maksimum yang bisa dilakukan oleh Penatua Agung sekarang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan penuh semangat, aku mengerti, aku pasti akan kembali. Aku tidak bisa membiarkan usaha ayah jatuh ke tangan orang lain. Penatua mengangguk diam-diam. Fa Hua tiba-tiba berkata, Penatua, kemana Anda menyarankan kami untuk pergi sekarang? Di mana kami bisa memiliki kondisi yang stabil untuk kultivasi? Penatua berkata dengan serius, aku telah merencanakan ini untuk kalian. Pertama-tama, kalian harus pergi ke suatu tempat. Di tempat itu, ada beberapa barang yang ditinggalkan oleh orang tua Xiao Ge saat itu. Kalian dapat mengambil plakatku untuk mendapatkannya kembali. Pada saat yang sama, kalian juga dapat berkultivasi di sana untuk jangka waktu tertentu. Tetapi sebelum kalian berkultivasi, kalian harus menghadapi ujian tertentu. Setelah lulus ujian, kalian akan memiliki kesempatan untuk tinggal di sana selama 1 tahun. Tempat itu akan sangat membantu untuk kultivasi kalian, dan tidak mudah bagi iblis untuk masuk. Setelah itu, kalian harus pergi ke domain monster. Bagaimanapun, kita harus melindungi umat manusia. Kecuali kita menyerang secara agresif, itu adalah tidak begitu mudah untuk masuk ke domain monster. Setelah berbicara, Penatua Agung tiba-tiba duduk tegak, matanya sedikit berfluktuasi seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mereka masih di domain biru, kalian harus pergi sesegera mungkin. Xiao Ge, kamu harus mengingat semua yang aku katakan selanjutnya. 1 jam kemudian. Domain hukum, kota kebijaksanaan, rumah harapan. Dengan kilatan cahaya, Fa Hua memimpin masuk ke halaman kecil rumah harapan. Detik berikutnya, cahaya keemasan diproyeksikan di antara alisnya, lalu cahaya itu menyala lagi dan Lan Ge sudah muncul di sampingnya. Sekali lagi, mereka sangat menyadari betapa kuatnya artefak besar, Wushu Wangsu. Ini juga merupakan peran terbesar Wushu Wangsu. Mata Lan Ge tumpul dan kosong. Fa Hua menepuk pundaknya, jangan terlalu memikirkannya. Aku akan pergi ke ayah angkatku sekarang, dan aku ingin kapal besar lainnya, lalu kita akan berangkat secepat mungkin. Lan Ge mengangguk ringan, terima kasih. Setelah dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menggambar busur di udara, titik cahaya biru samar muncul dan membelai wajah mereka berdua. Itu adalah teknik penyembuhan dari elemen air yang mampu menghaluskan bekas tamparan di wajah mereka. Fa Hua menepuk pundaknya, tanggung jawab ini agak mendadak dan berat bagi kita, tetapi kita telah dipilih oleh Wushu Wangsu, yang merupakan pilihan leluhur kita. Kita tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, tetapi kita akan membela leluhur dengan hidup kita. Itu juga menciptakan peluang bagi kita sebagai manusia untuk membayar kehidupan yang lebih baik. Lan Ge mengangguk diam-diam dan memaksakan senyum, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan tetap semangat apapun yang terjadi. Demi seluruh umat manusia, dan untuk balas dendam atas orang tuaku. Kau pasti bisa. Fa Hua mengangguk padanya, lalu berbalik. Melihat punggungnya pergi, mata Lan Ge menjadi sedikit lebih kabur, dan air mata menggenang di pelupuk matanya. Faktanya, dia tahu bahwa Penatua Agung memilih untuk menceritakan rahasia yang mengejutkan ini saat ini,
tidak hanya untuk membuat mereka memahami arti Wushuangzu, tetapi juga untuk mengalihkan perhatiannya ketika dia sangat sedih. Namun, bagaimana rasa sakit yang tak terlupakan itu bisa hilang dengan mudah? Baru sekarang dia mengerti arti kalimat itu, dan hanya ketika dia kehilangannya, dia menyadari betapa berharganya kalimat itu. Ketika dia datang ke rumah harapan Fahua, dia benar-benar memiliki pemikiran ini. Dibandingkan dengan Fahua dan anak yatim piatu di sini, dia sudah memiliki banyak hal, bahkan terlalu banyak. Ini juga mengapa Xiang Yun memintanya untuk kencan buta, tetapi dia akhirnya berkompromi. Saat itu, dia sudah mulai merasa bahwa dia sudah dewasa, jadi dia tidak bisa terlalu memberontak, dan dia selalu ingin melakukan hal-hal untuk membuat orang tuanya bahagia. Namun, kebahagiaan itu akhirnya sirna. Perampasan itu terjadi begitu tiba-tiba, dan rasa sakit yang dalam ini sudah menjadi luka terbesar di hatinya. Lan GGG, hehe, namamu lucu sekali. Setiap kali aku memanggilmu, aku ingin tertawa. Tidak tahu kapan Yongxian datang, tapi dia sudah memeluk kakinya dan berkata sambil tersenyum. Lan Ge menenangkan pikirannya, berjongkok, dan melihat kulit anak kecil di depannya berangsur-angsur kembali normal, dan wajah yang sehat serta memerah bahagia muncul di wajah kecilnya. Yongxian, apakah kamu bahagia? Yongxian mengangguk tanpa ragu, bahagia. Dengan semua orang ini setiap hari, dengan Mama Deng, Fahua Gege dan yang lainnya, Yongxian sangat bahagia. Air mata menggenang di mata Lan Ge, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Lan Gege, mengapa kamu menangis? Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi? Aku akan memberimu permen. Saat dia berbicara, Yongxian dengan hati-hati mengeluarkan sebuah permen dari sakunya dan hendak memberikannya kepada Lan Ge. Akan tetapi, permen itu jatuh ke tanah secara tidak sengaja. Ah, mata Yongxian berkaca-kaca, permennya sudah tidak ada, sudah hilang. Baginya, permen itu adalah sesuatu yang paling berharga dan dia sangat menyukainya. Permen yang sering ia keluarkan kalau ia merasa sedih, dan ingin ia berikan pada Lan Ge. Sebab, dia baru ingat bahwa ketika dia merasa tidak nyaman, selama dia makan permen maka dia akan merasa lebih baik. Jangan menangis, jangan menangis. Lan Ge mengambil permen tanpa membersihkan debunya, dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Air mata di pelupuk matanya surut, dan dia tersenyum, ini sangat manis, terima kasih Yongxian untuk permennya. 1. Yongxian berhenti menangis, menatapnya dan berkata dengan suara tercekat, apakah masih enak setelah jatuh ke tanah? Lan Ge tersenyum dan berkata, Gege dalam keadaan sehat dan tidak takut walau itu jatuh ke tanah. Tetapi Yongxian tidak bisa memakan apa yang ada di tanah. Yongxian, tahukah kamu? Permenmu memberi Gege ini keberanian besar. Kamu memberitahu Gege bahwa sesulit apapun tantangan di dunia ini, akan selalu ada saat-saat manis. Terima kasih. Yongxian kemudian tertawa, kalau Gege mengatakan itu manis, maka menurutku itu juga manis. Lan Ge membuka lengannya, membawanya ke dalam pelukannya, ia tersenyum dan berkata, ayo, panggil teman-temanmu, Gege akan menunjukkan trik sulap, oke. Gege baru-baru ini mempelajari beberapa trik sulap baru yang sangat indah. Benarkah? Itu bagus. Hehe, aku sangat senang. Lan Gege adalah yang terbaik. Bagaimana jika dibandingkan dengan Fahua Gege? Hanya sedikit lebih buruk. Ah, tidak sebaik dia. Kamu kecil tak berperasaan. Haha, ayolah, gegemu ini akan mengubah air menjadi api untukmu. 1. Novel Land of Miracles, Chapter 57 The Green Sea of Life. Perahu layar 3 tiang dengan persediaan yang cukup, perlahan berlayar keluar dari pelabuhan kota kebijaksanaan. Agar dapat berteleportasi kapan saja, Fahua masih tinggal di kota kebijaksanaan, dan hanya setelah kapal meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Laut Biru tanpa ujung, Lan Ge akan meneleportasikannya ke sini. Fahua terkejut menemukan bahwa suasana hati Lan Ge tampaknya pulih dengan cepat, ada senyum di wajahnya, dan matanya bahkan penuh energi positif. Keduanya memiliki hati yang sama, dan dia bisa merasakan bahwa ini bukanlah pura-pura. Kesedihan di hatinya masih ada, tapi sudah sangat berkurang. Lebih penting lagi, ada energi positif di hatinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdiri di sisi kapal, memandangi Laut Biru, Fahua, tahukah kau? Yongxian yang memberiku kekuatan besar. Fahua tiba-tiba berkata, ya, aku tahu. Berkali-kali, mereka juga memberiku banyak kekuatan. Mereka membantuku untuk menjadi lebih berani. Lan Ge mengangguk dan menatapnya sambil tersenyum, ya, berani.
Ini adalah keberanian yang diberikan Yongxian kepadaku. Saat menghadapi masalah, aku tidak takut pada mereka. Benar, kan? Fa Hua berkata, ya selalu ada sesuatu yang harus dihadapi. Lan Ge berkata, mari pergi berkultivasi. Kita belum mencoba berkultivasi dengan situasi 1 hari kultivasi setara dengan 3 hari, kan? Gol pertama, urutan ke-9. Mungkin karena cobaan berat yang pernah dialami sebelumnya, perahu berlayar ke utara. Untungnya, perjalanan mereka sejauh ini tetap tenang. Setelah menembus tingkat ke-7, mereka benar-benar merasakan arti sebenarnya dari Wushuangzu, terutama setelah mengetahui asal-usulnya, di dalam hati mereka tidak ada lagi penolakan terhadap artefak ini. Yang lebih penting adalah tanggung jawab itu. Bertentangan dengan keinginan sebelumnya untuk mempertanyakan apapun yang terjadi, sekarang mereka berdua berniat untuk melindunginya dengan nyawa mereka sendiri. Menjaga salah satu dari 7 mutiara dewa yang disempurnakan oleh 7 leluhur suci umat manusia dengan jantung sebagai intinya. Perahu layar 3 tiang pertama kali melakukan perjalanan ke utara selama sekitar 20 hari sebelum meninggalkan garis pantai domain hukum dan menuju timur laut. Berbeda dengan perjalanan ke Kepulauan Barat Suci sebelumnya, jika perjalanan ke Kepulauan Barat Suci membutuhkan perjalanan yang lebih panjang ke utara, melewati wilayah laut yang luas, dan kemudian menuju ke timur. Akan tetapi, kali ini tujuan mereka adalah area yang mereka lewati ketika mereka berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 domain terakhir kali, dan itu juga area di mana Penatua Agung Domain Biru meminta mereka untuk pergi. Itu adalah dunia yang sama sekali asing bagi mereka, tetapi memiliki kehadiran penting di seluruh planet Falan. Nama daerah ini disebut Laut Hijau Kehidupan. Setelah bencana besar, Laut 7 warna berangsur-angsur terbentuk. Di antara Laut 7 warna ini, beberapa awalnya sudah ada di planet Falan dan beberapa lainnya muncul setelah bencana. Laut 7 warna persis seperti dengan 7 warna pelangi, yaitu Laut Merah Magma, Laut Jingga Suci, Laut Kuning Kotor, Laut Hijau Kehidupan, Laut Biru Langit Hantu, Laut Biru Tanpa Ujung, dan Laut Ungu Dalam. Di antara mereka, Laut Merah Magma, Laut Jingga Suci, Laut Hijau Kehidupan, Laut Biru Tanpa Ujung, dan Laut Ungu Dalam sudah ada di sana sejak awal. Laut Kuning Kotor dan Laut Biru Langit Hantu muncul setelah bencana besar. Yang paling luas secara alami adalah Laut Biru Tanpa Ujung, dan juga merupakan rumah bagi sebagian besar ras laut, dengan klan naga laut sebagai keluarga kerajaan. Dan dari 6 lautan lainnya, beberapa di antaranya bukan lautan yang sebenarnya, beberapa adalah lautan khusus. Yang paling misterius adalah Laut Ungu Dalam. Menurut legenda, ada keberadaan yang paling menakutkan dan kuat di Laut Ungu Dalam, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana situasi di Laut Ungu Dalam karena dikatakan bahwa Laut Ungu Dalam tidak menetap di satu tempat. Tempat itu terus bergerak, dan tidak ada keberadaan yang pernah benar-benar memasuki Laut Ungu Dalam dan bisa keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, Laut Ungu Dalam hampir merupakan keberadaan legendaris di Laut 7 warna. Jika bukan karena zaman es ketika benua Falan masih ada, kekuatan besar monster dan roh selalu mengonfirmasi adanya keberadaan Laut Ungu Dalam, dan sekarang manusia akan meragukan apakah Laut Ungu Dalam itu dibuat-buat. Selain Laut Biru Tanpa Ujung, ada juga Laut 7 warna yang sebenarnya berbasis air, dan juga merupakan wilayah yang relatif luas selain Laut Biru Tanpa Ujung. Itulah Laut Hijau Kehidupan. Ini adalah dunia tunggal, dunia yang hanya dimiliki oleh satu klan. Pada awal zaman es, ketika klan monster dan klan roh sangat kuat, Laut Biru Tanpa Ujung, Laut Hijau Kehidupan, Laut Merah Magma, dan Laut Jingga Suci pernah bergabung untuk melawan benua Falan. Bahkan di masa kejayaan benua Falan, mereka tidak bisa menangani serangan gabungan 4 lautan ini. Baru setelah bencana besar terjadi, para monster dan roh menyatukan ras-ras ini untuk melawan bencana. Letak geografis Laut Hijau Kehidupan sangat aneh, apalagi setelah bencana alam lokasinya sangat istimewa. Dikatakan bahwa ketika benua Falan hancur oleh dampak asteroid, benua raksasa yang hancur adalah yang pertama menghantam Laut Hijau Kehidupan. Ditambah penguasa Laut Hijau Kehidupan pada waktu itu tidak tahu metode apa yang bisa dia gunakan untuk membuat benua-benua ini terblokir dari Laut Hijau Kehidupan. Di antara mereka, 3 benua besar saat ini adalah domain hukum, domain biru, dan domain suci. Oleh karena itu, Laut Hijau Kehidupan hampir berada di antara ketiga domain ini, yang secara relatif lebih dekat dengan domain hukum dan domain suci. Letak geografisnya berada di timur laut domain hukum, barat daya domain suci, dan selatan Kepulauan Barat Suci. Untuk domain biru, itu terletak jauh di Laut Utara.
Serta hanya ada satu bangsa yang hidup di Laut Hijau Kehidupan, yaitu Suhai. Suhai berarti lautan pohon. Menurut legenda, sejarah Suhai dapat ditelusuri kembali ke awal zaman es, dan bahkan ada desas-desus bahwa Suhai adalah cabang dari klan Yao Guai. Hanya saja Suhai tidak pernah mengakuinya. Yao Guai di sini merujuk pada monster yang berasal dari tanaman. Ketika bencana datang, Suhai juga menderita banyak kerugian, tetapi itu masih jauh lebih baik daripada benua Falan. Di antara ras utama planet Falan, Suhai adalah yang paling cinta damai, berkarakter lembut, dan dekat dengan alam. Mereka juga sepenuhnya vegetarian, jadi tidak ada konflik dengan ras apapun. Itu juga dekat dengan 3 domain manusia, sehingga memiliki hubungan yang lebih baik dengan 3 domain manusia, terutama domain biru. Namun, Suhai memiliki rasa kepemilikan yang kuat akan wilayahnya sendiri, dan tidak ada kapal yang diizinkan melewati Laut Hijau Kehidupan. Sudah 1,5 bulan sejak mereka meninggalkan kota kebijaksanaan. Menurut peta, perahu layar 3 tiang yang dinaiki Fahua dan Lange akan memasuki Laut Hijau Kehidupan tempat klan Suhai berada. Dengan kilatan cahaya putih, 2 sosok muncul dari udara tipis di kabin, itu adalah Fahua dan Lange. Keduanya tampak penuh energi, dan ada lingkaran cahaya samar yang mengalir di bawah kulit mereka. Mereka sangat menyadari manfaat yang dibawa oleh kultivasi 1/3. Mereka juga mengerti mengapa perlu kembali dalam 12 jam, jika tidak mungkin untuk berteleportasi ke tempat sebelumnya. Kultivasi 1/3 mengacu pada 3 hari berkultivasi di dunia Wushuangsu sama dengan 1 hari di dunia nyata. Alasan mengapa Fahua harus kembali ke domain hukum dalam 12 jam adalah untuk memperbaiki koordinat Wushuangsu. Saat berkultivasi, ketika mereka melafalkan mantra, mereka akan memasuki dunia khusus Wushuangsu. Di dunia ini, ada energi yang sangat kaya, yang merupakan kekuatan langit dan bumi yang diserap dan ditarik oleh Wushuangsu dengan sendirinya. 3 hari berkultivasi di sini setara dengan 1 hari di luar. Oleh karena itu, selama 1,5 bulan perjalanan mereka setara dengan berkultivasi selama lebih dari 4 bulan. Terlebih lagi, mereka berkultivasi bersama dengan menggunakan Wushuangsu. Kecepatan peningkatan dapat digambarkan sebagai luar biasa dalam perasaan mereka. 1,5 bulan ini sudah cukup bagi mereka untuk berkultivasi sendiri selama lebih dari 2 tahun. Basis kultivasi tingkat ke-7 telah sepenuhnya diperkuat dan masing-masing memiliki pemahaman dan peningkatannya sendiri. Hanya saja setelah mencapai tingkat ke-7, akumulasi yang diperlukan untuk setiap langkah sangat besar. Jika mereka ingin buru-buru ke tingkat berikutnya, itu akan memakan waktu lebih lama bagi mereka. Akan tetapi, dengan Wushuangsu, mereka sekarang sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat mencapai urutan ke-9 sebelum usia 30. Sudah hampir sampai, kan? Lange bertanya pada Fahua. Fahua mengangguk, menurut terakhir kali aku melihat peta, sudah hampir waktunya. Pada saat ini, lambung mulai bergetar sedikit, dan getaran rendah terdengar pada saat yang sama. Ini jelas merupakan tanda kerusakan. Mari pergi dan lihat. Fahua berjalan keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Lange. Ketika mereka sampai di sisi kapal, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan aneh di depan mereka. Hal pertama yang menarik perhatian adalah kabut tebal yang seperti awan panjang, sehingga sulit menemukan ujung kabut putih itu dalam sekali lihat. Yang paling aneh adalah di permukaan laut di tepi kabut, warna air laut berubah secara signifikan. Air biru kehijauan yang awalnya merupakan ciri laut biru tanpa ujung, tiba-tiba menjadi lebih jernih ketika jaraknya sekitar 10 meter dari tepi kabut. Bahkan dasar laut bisa terlihat samar-samar, dan warnanya berubah dari biru ke hijau, yang sangat transparan dan jelas. Dunia bawah laut yang jernih sangat kontras dengan kabut tebal yang menyelimuti lautan. Lange berseru, ini harusnya menjadi penghalang kehidupan di pinggiran Laut Hijau Kehidupan. Hanya orang Suhai yang tahu bagaimana penghalang kehidupan terbentuk, tapi jelas ini tidak terbentuk secara alami. Penghalang kehidupan ini juga merupakan pembatas antara Laut Hijau Kehidupan dengan wilayah luar. Selama makhluk apapun memasuki penghalang ini, itu setara dengan memasuki wilayah klan Suhai. Masuk dengan gegabah sama dengan mencari musuh. Bahkan orang-orang Suhai yang cinta damai akan segera siaga bertarung. Oleh karena itu, perahu harus berhenti ketika mencapai penghalang ini.